Masih materi teks cerpen pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 yaitu KD-nya 4.4 mengkonstruksi teks cerpen. Indikatornya menentukan judul tentang kehidupan dalam cerpen. 2. Mengkonstruksi cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Langkah menyusun cerpen: pertama menentukan tema, 2 menentukan pusat pengisahan, kemudian menentukan penokohan, keempat menentukan latar atau setting, dan kelima menyajikan cerpen dengan alur yang menarik. Langkah-langkah menyusun cerpen: pertama harus membaca keseluruhan naskah cerpen, kemudian mencermati kesalahan penggunaan ejaan, penulisan ataupun tanda baca, kemudian memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah cerpen yang dibaca. Selanjutnya menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi. Menentukan topik berhubungan dengan kehidupan. Untuk menentukan topik suatu cerpen, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut: menarik perhatian, tidak terlalu luas, tidak terlalu sempit, bahan-bahan yang mudah diperoleh, harus mencakup keseluruhan isi tulisan, dan peristiwa dalam kehidupan nyata dapat diubah menjadi cerita fiksi seperti cerpen dengan mengubah nama, tokoh, tempat, dan waktu terjadinya peristiwa. Apa judul ceritamu? Sumber topik cerpen: hal yang berkesan dan menarik, menyedihkan atau mengembirakan, atau pengalaman sehari-hari, atau peristiwa yang mudah dan dekat dengan keseharian kita. Mari kita menulis cerpen. Menulislah diawali dengan menulis kerangka cerpen dengan memperhatikan kronologi. Cerpen terdiri dari berbagai pembuka, bagian isi, dan bagian penutup atau ending. Contoh kerangka: kita akan mengingat masa kecil, kebiasaan pulang sekolah, kemudian teringatlah saat bermain, dan lain sebagainya. Mari kita menulis kerangka cerpen itu sendiri. Kerangka cerpen adalah urutan peristiwa yang akan ditampilkan dalam cerpen. Urutan tersebut akan membentuk alur berdasarkan waktu, misalnya alur maju, alur mundur, atau campuran. Menulis kerangka cerpen harus memperhatikan pelaku dan peristiwa. Oleh karena itu, penulis memilih jenis alur berdasarkan peristiwa yang dialami tokoh, yaitu alur rapat ataupun alur rapat. Menulis kerangka cerpen secara kronologis, penokohan dan perwatakan, misalnya aku, usil, suka melamun, suka tertidur di kelas, kemudian teman sebangkuku, baik hati, suka mengingatkan, kemudian ibu mungkin sifatnya baik hati, penyabar, suka membuat kue, dan ada teman permainan, misalnya baik hati, terkadang usil. Latar pagi, kemudian mungkin di sekolah SMP, sekolah SD, pekarangan rumah, jalan menuju sekolah. Alur boleh alur campuran, pada awal cerita alur mundur, pada akhir cerita alur maju. Contoh kerangka cerpen, kita dimulai dengan orientasi. Misalnya tokoh utama laki-laki dari Bali akan pergi ke Solo untuk tugas kantor. Hal ini dilakukan setiap 3 bulan sekali. Setiap ke Solo itulah ia selalu bertemu dengan Sumiarti. Mereka berdua selalu menyempatkan untuk berjalan-jalan. Tokoh utama pun membeli sebuah jam tangan kepada Sumiarti sebagai tokoh utama. Sebenarnya tokoh utama ini sudah beristri. Kemudian rangkaian peristiwa, Sumiarti akan menikah. Berita itu tidak terlalu mengagetkan tokoh utama. Yang mengagetkan justru amplop pemberiannya dikembalikan lewat pos. Suami saya selalu curiga pada jam pemberian tersebutnya tulisan. Jam tangan itu pun disimpannya dengan rapi untuk sekali konfliknya suatu saat si istri tokoh utama membutuhkan jam tangan, terus tokoh utama bisa saja membelikannya asal jam tangan yang murah saja. Masalahnya istrinya tidak mungkin mau memakai barang yang murah. Akhirnya jam tangan yang dikembalikan Sumiarti itu pun diberikan kepada istrinya, dan berterus terang asal usul jam tangan itu. Akibatnya dia harus terima kemarahan istrinya. Nah, resolusi sebagai penutup, tokoh utama diam-diam mengambil jam tangan itu ketika istrinya sedang terlelap tidur. Untuk menenangkan pikirannya, jam tangan itu pun akhirnya dimusnahkan dengan cara dibakar.
Baik, sekarang tulis kerangka cerpenmu berdasarkan judul yang telah ditentukan. Mengembangkan kerangka cerpen. Yang paling penting dalam menulis ide, kita dalam menulis cerpen mengembangkan kerangka adalah menguraikan poin-poin yang telah dibuat dalam kerangka menjadi potongan hasil secara utuh. Mengembangkan cerita harus tetap mengacu pada kerangka yang telah dibuat. Contoh pengalaman. Jadi lupa, misalnya pengalaman ketika naik angkot lupa membawa uang. Baik, untuk refleksi dari 1 sampai 10, berapa angka pemahamanmu untuk materi ini? Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari materi cerpen? Sekian dan terima kasih.